Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri. NIM saya adalah 21612250. Saya dari kelas manajemen sore 1 semester 2. Dan saya sebagai mahasiswa STIE Pembangunan Kota Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan memberikan dua macam materi. Materi yang pertama yaitu kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Sedangkan materi kedua, bisnis abad ke-21. Oke, lanjut saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Sedangkan usaha artinya perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu hakikat kewirausahaan. Dari beberapa konsep yang ada, terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut. Suryana 2003 ayat 13, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Asmat Sanusi 1994. Dan yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ability to create the new and different. Drucker 1959. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan serta menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Zimmerer 1996. Keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha, startups, dan perkembangan usaha, venture growth, Soeharto Prawiro 1997. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau biasa disebut kreatif dan sesuatu yang berbeda, inovatif, yang bermanfaat memberi nilai lebih. Dan yang terakhir yaitu keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Ciri-ciri dari kewirausahaan. Di sini ciri-ciri dari kewirausahaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, biasanya ciri-ciri orang usahawan itu tingkat percaya dirinya tinggi, berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi untuk masa yang akan datang, jujur dan tekun. Kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Karakteristik kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang wirausahawan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan
persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu lapangan agraris, lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, dan yang terakhir lapangan pemberi jasa. Selanjutnya terdapat keberhasilan serta kegagalan kewirausahaan. Keberhasilan kewirausahaan biasanya terdapat kerja keras di dalamnya, kerjasama tim yang baik, penampilan yang baik, yakin atau meyakinkan, pandai membuat keputusan, mau menambah pengetahuan, dan yang terakhir pandai berkomunikasi. Sedangkan kegagalan dalam kewirausahaan biasanya pengaruhnya yaitu kurangnya dana untuk modal. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis tersebut. Ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Keempat, tidak cocoknya minat terhadap usaha yang sedang digeluti atau diteliti. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan usaha. Tahap-tahap pengembangan usaha terbagi menjadi 4. Tahap yang pertama yaitu memiliki ide usaha. Tahap kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Dan tahap yang terakhir yaitu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Lanjut ke materi yang kedua yaitu bisnis abad ke-21. Ya, di sini ya ada karakteristik lingkungan bisnis abad ke-21. Lingkungan bisnis saat ini memiliki karakteristik yang dinamis, kompleks, berkaitan dengan perubahan teknologi, keterbatasan sumber daya, ekonomi global serta perubahan politik yang tidak menentu. Menurut Erickson 2008. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan harus dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam segala hal untuk memperebutkan konsumen. Sebagai contoh, penerapan teknologi baru dilakukan agar perusahaan lebih kompetitif dalam hal biaya produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memiliki mangsa pasar yang baik. Hal ini berarti suatu perusahaan harus memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk mendukung kesuksesan perusahaan atau vision. Era globalisasi dalam persaingan bisnis abad ke-21. Persaingan bisnis dalam era globalisasi ini sangat ketat, di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan, dan menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Dengan demikian, usaha pengembangan produk yang berbeda dapat menjadi suatu strategi yang efektif bagi perusahaan dalam memberikan penawaran produk yang inovatif sehingga tercapai suatu kepuasan masing-masing pihak, baik dari pembeli karena membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta seleranya, maupun bagi pihak perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan produk. Cara berinovasi bisnis di abad ke-21. Perkembangan teknologi di abad ke-21 ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya peningkatan teknologi yang kini tersedia tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri nantinya.
Untuk saat ini, semua aspek kehidupan sudah bisa dijalankan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin canggih. Tentunya, pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aspek kehidupan. Inovasi menjadi sebuah hal yang diperlukan untuk bisa memulai bisnis di abad ke-21 ini. Seorang pengusaha tentunya perlu untuk mengembangkan pandangannya dalam menjalankan bisnis di dalam kehidupannya. Di sini terdapat beberapa cara untuk bisa menumbuhkan inovasi di abad ke-21 ini. Yang pertama, meringankan beban dan juga tanggungan. Biasanya kebanyakan orang saat ini seringkali memilih lebih dari satu pekerjaan dengan pemikiran untuk bisa memenuhi tanggung jawab keuangan. Tentunya, untuk bisa menjalankan lebih dari satu pekerjaan menjadi sebuah hal yang sulit untuk menjalankan tugas dalam keluarga. Dalam hal ini, tentunya kamu perlu menyingkirkan semua masalah yang mampu menghalangi pemikiran kreatif untuk bisa muncul. Dan yang kedua, lakukan upgrade produk. Saat ini zaman sudah mengalami perubahan yang begitu kompleks untuk dijalankan dari waktu ke waktu. Tentunya, upgrade produk juga menjadi salah satu cara asik untuk menerapkan inovasi yang dimiliki di dalam bisnis. Kita bisa memulai bisnis dan menjalankannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang modern seperti saat ini, sehingga kemudian bisa mendapatkan keuntungan tersendiri dari bisnis yang dijalankan dengan menciptakan sebuah nilai, meningkatkannya dan menjadi solusi akan membuat produk kamu dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi yang dapat saya berikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.